Setelah kita mendapatkan tugas dari Bapak, kita langsung ngajuin surat buat surat wawancaranya untuk ke PT-PT-nya. Nah, habis ambil surat, kita langsung besoknya kita langsung berangkat ke PLN UP2D. Nah, di sana kita nggak semuanya berangkat, cuman aku sama Alia yang berangkat. Diajuin suratnya, satpamnya bilang pimpinannya sama tim IT-nya karena apa sih lagi istirahat, jadi berhalangan hadir. Nah, di hari selanjutnya setelah beberapa hari kita nunggu kabar dari PLN UP2D, kita tuh kesana buat mastiin boleh nggak wawancara di sana. Full tim ya kita ke sana. Iya, full tim. Nah, ternyata ya masih ada kendala buat wawancara di sana. Kita nggak ada kepastian, jadi kita Nunggu lama juga ya. Nunggu lama juga, jadi kita langsung bikin surat lagi buat nyari PT-PT lain atau universitas lain. Kita tuh bikin plan tuh, kan rumah saya Senia itu di Cicalengka dan Alia Bintang tuh di sini ngekos di Karasak ya. Nah, jadi kita tuh bikin strategi, misalnya kita nyari kampus atau enggak PT yang dari arah Cicalengka ke kampus. Nah, kemudian kita tuh bikin 15 surat tuh, ada kampus TB Al Jabar, tuh ada PT Garmen dan banyak tuh di daerah Cicalengka ke kampus. Sampai ke sini. Ya, nah di sana tuh kita tuh start pagi banget jam 8 ya. Ya. Kemudian kita menelusuri dari Cicalengka ke Bandung, Jalan Soekarno-Hatta. Nah, kita tuh mulai tuh menyusuri dari jam 9 gitu, kita mulai masuk ke PT-PT, ketemu satpam. Nah, terus akhirnya kita ke Universitas Muhammadiyah Bandung. Di situ kita disuruh nunggu dulu sama satpamnya untuk Tunggu di luar. iya, itu hubungin dulu front office. Nah, pada saat itu kami berempat diarahkan untuk menemui Sisinpo. Pas nunggu Bapak Imam tuh kita ngatur strategi nih buat berempat tuh, ada yang Senia tuh dokumentasi, kemudian kita minta izin juga buat ngerekamnya di sana tuh, kita pakai HP. Kemudian saya ini yang apa ya, bisa dibilang Juru bicara. Sekitar 30 menit kita dapat sistem penerimaan mahasiswa baru di UM Bandung. Nah, di sana tuh kita langsung ke kampus, ke UTB, kemudian kita kerja kelompok, kita nyusun. Nah, setelah kita kan udah dapet nih satu sistem PMB, kita juga sudah sempat presentasi dan kita disuruh Bapak untuk meminta sistem yang lainnya karena kita nggak boleh Cuma satu sistem ya. aja. Jadi kita follow up Bapak Imam oleh Robi, di chat lagi Bapak Imamnya untuk kapan sih kita bisa wawancara lagi ke sana. Pas di chat Robi, ternyata Bapak Imam langsung respon, katanya bisa hari ini juga di jam 1 ya kalau nggak salah. Tapi kita ke sana cuma bertiga, soalnya terkendala transportasi. Jadi yang datang cuma aku, Robi sama Bintang. Di sana kita nunggu sebentar di resepsionis Karena Pak Imamnya lagi ada rapat kalau nggak salah. Nah, kalau udah itu kita ketemu sama Pak Imam, Wawancara deh. wawancara lagi, menanyakan sistem yang lainnya. Saya pertama menanyakan sistem selain PMB. Nah, ternyata banyak di sana tuh kita dapat sistem LMS, Learning Management System, kemudian ada sistem perpustakaan, ada SIAKAD juga, sistem informasi akademik, dan sistem Sarpras, sarana prasarana. Di sana kita wawancara ada mungkin 30 menitan karena singkat tapi padat pertanyaannya. Terima kasih Terima kasih untuk Universitas Muhammadiyah Bandung sudah membantu kami menyelesaikan tugas akhir kami. Object Oriented Analysis Design. Ini adalah hasil observasi dan desain UML di Universitas Muhammadiyah Bandung. Kita ke sistem Learning Management System.
Nah, ini ada tabel kebutuhan fungsional dan prioritasnya. Di high priority ada autentifikasi, kemudian admin bisa true data, dosen upload materi, kemudian pengisian biodata lengkap, dan mahasiswa download materi atau upload jawaban tugas dan presensi. Kemudian lihat juga nilai. Di medium priority ada profile, bisa ubah password, kemudian notifikasi, fitur pencarian dan keamanan. Apabila lupa password bisa reset via email. Kemudian ada arsip, di low priority laporan dan bulk action. Di tabel kebutuhan non-fungsional ada sistem harus menjamin keamanan data kredensial password penggunaan agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Ini quality atributnya masuk ke security, scope atau batasan atau cara password disimpan di database menggunakan algoritma hashing. Kemudian ada availability, usability, dan reliability. Kita lanjut aja ke use case diagram. Untuk use case diagramnya ada 2 main case, yaitu kelola mata kuliah dan kelola akun pengguna. Nah, ada juga satu additional case yaitu login. Nah, kemudian ada 3 aktor yaitu admin, mahasiswa, dan dosen. Kelola mata kuliah bisa diakses oleh admin, mahasiswa, dan dosen. Kemudian kelola akun pengguna bisa diakses hanya oleh admin. Kita bahas lebih rinci di use case skenario. Di use case kelola mata kuliah, stakeholder and interest-nya mahasiswa ingin mengakses jadwal mata kuliah, materi, nilai presensi, dan tugas. Kemudian ada dosen, admin juga bisa mengelola jadwal. Di brief description-nya, aktor melakukan aktivitas pembelajaran yang meliputi presensi, materi ajar, tugas, dan penilaian dalam satu mata kuliah. Triggernya aktor sudah login dan terdaftar pada mata kuliah tertentu. Ini normal flow-nya, aktor memilih mata kuliah, kemudian sistem menampilkan halaman, aktor memilih sesi pertemuan, dan lainnya. Kemudian ada alternative flow dari dosen, bisa presensi, mengupload materi, mengupload nilai. Kemudian alternative flow juga dari mahasiswa, ada presensi juga, materi, tugas, nilai, dan admin bisa mengatur jadwal dan menyimpan jadwal. Kemudian ada exceptionalnya yaitu koneksi internet tidak ada dan server database-nya down. Kemudian di use case kedua yaitu kelola data pengguna dengan ID IC2, kemudian primary-nya ya cuma admin, stakeholder dan interest-nya ingin mengelola akun yang bisa mengakses LMS. Kemudian deskripsinya, aktor melakukan aktivitas pengawasan akun pengguna, mengelola jadwal mata kuliah dan daftar mata kuliah. Ini normal flow-nya, admin memilih menu, kemudian sistem menampilkan, admin memilih aksi, dan lainnya. Ada alternatif flow-nya, data duplikat. Jika data sudah ada, sistem menolak penyimpanan dan memberi peringatan. Kemudian exceptional flow-nya sama seperti yang di use case kelola data mata kuliah. Kemudian ada use case skenario dari login. Tipenya additional case. Ini normal flow-nya, pengguna memasukkan username, name, dan password. Pengguna menekan tombol masuk, sistem validasi, sistem mengarahkan pengguna ke dashboard. Dan alternatifnya login gagal. Jika username password salah, sistem menampilkan pesan error dan meminta input ulang. Kemudian exceptionalnya sama seperti yang lainnya. Kemudian ini ada activity diagram kelola mata kuliah yang berawal dari user, yaitu semua aktor memilih menu mata kuliah. Kemudian apakah role Anda jika admin bisa mengatur jadwal dan daftar mata kuliah. Jika dosen, tambah materi, tugas, dan input nilai. Jika mahasiswa melihat materi, tugas, dan nilai. Kemudian validasi permintaan user. Ketika sudah valid, ambil data dan tampilkan permintaan user. Kemudian sistem akan mengembalikan lagi ke user berupa tampilan yang diminta. Ini activity diagram dari kelola data pengguna yang berawal dari admin membuka menu data pengguna atau mata kuliah. Kemudian sistem akan menampilkan data dan mengembalikan lagi apakah mau tambah, edit, atau hapus. Jika tambah, sistem akan menampilkan form input. Kemudian isi form tambah data baru. Kemudian ini adalah activity diagram dari login yang berawalan dari user, yaitu semua aktornya membuka halaman login, kemudian sistem menampilkan form loginnya. Kemudian user menginput username dan password dan klik tombol login. Sistem akan memvalidasi apakah input lengkap
Jika tidak, tampilkan pesan username atau password tidak boleh kosong. Jika ya, validasi data. Jika tidak, tampilkan pesan username atau password salah. Jika valid, tampilkan halaman utamanya. Sequence diagram untuk mengunggah materi oleh dosen. Berlawanan dari dosen, memilih sesi pertemuan, kemudian klik tambah materi, terus ke show pop-up upload, kemudian pilih file PDF, klik upload, kemudian dari front end, dari view ke store atau ke back end, ke controller, validasi, move, dan create. Kemudian masuk ke model atau ke database-nya, di insert, apakah sukses, kemudian direct back atau sukses, kemudian kembalikan ke dosen dan tampilkan materi baru. Ini adalah sequence diagram dari login. User atau semua aktor menginput username dan password, kemudian klik tombol login. Dari view, login request-nya dikirim ke controller. Controller query datanya ke database, mencari data username dan password yang diinput oleh user. Jika ada, konfirmasi passwordnya, tampilkan login sukses. Ini adalah sequence diagram dari mahasiswa melakukan pengumpulan tugas. Dari mahasiswa, klik judul tugasnya, kemudian masuk ke view nge-get data atau nge-request data ke backend, kemudian backend nge-request juga ke database. Jika ada, tampilkan sukses. Kemudian pilih file dan klik kumpulkan. Sama alurnya, nge-get data ke backend, kemudian backend ke database, dan dari database kembalikan lagi ke backend, kemudian tampilkan di front end. Dan ini adalah kelas diagram dari LMS. Ada 9 kelas, yaitu kelas user, admin, dosen, mahasiswa, mata kuliah, sesi pertemuan, submission, tugas, materi. Ini ada atribut dan metodenya. Dari user, kemudian admin, cuma ada metode, kemudian dosen, ada atribut dan metode, mahasiswa juga, mata kuliah, kemudian sesi pertemuan, materi, tugas, dan submission. Lanjut ke sistem perpustakaan. Tabel kebutuhan fungsional dari sistem perpustakaan. Kebutuhan non fungsionalnya ada sistem harus aman dari akses tidak sah. Quality atributnya security. Untuk caranya ada autentikasi login dan pembatasan hak akses berdasarkan peran. Use case diagram untuk sistem perpustakaan terdapat 3 aktor utama, yaitu staf perpustakaan sebagai pengelola utama sistem, admin yang mengelola laporan dan hal tertentu yang bersifat khusus, dan mahasiswa sebagai peminjam buku. Staf perpustakaan dapat mengelola peminjaman, pengembalian buku, data buku, serta laporan. Mahasiswa melakukan login dan peminjaman buku, sedangkan admin fokus pada pengelolaan laporan. Lanjut, di sini ada use case skenario kelola peminjam. Langsung saja ke normal flow events-nya. Di sini staf perpustakaan melakukan login ke dalam sistem, staf memilih menu kelola peminjam, sistem menampilkan daftar mahasiswa atau form input data peminjaman, staf mencari atau memasukkan identitas mahasiswa, staf memproses transaksi peminjaman buku yang diinginkan mahasiswa, staf memasukkan detail buku, ID buku, dan durasi peminjam. Sistem memverifikasi ketersediaan buku dan status keanggotaan mahasiswa. Lalu sistem menyimpan data transaksi dan memperbarui status buku menjadi dipinjam. Sistem menampilkan pesan bahwa proses peminjaman berhasil. Lalu di sini ada use case kelola pengembalian. Normal flow events-nya ada staf perpustakaan masuk ke menu kelola pengembalian, staf memasukkan ID mahasiswa atau melakukan scan barcode pada buku yang dikembalikan, sistem menampilkan detail peminjaman, lalu staf memverifikasi kondisi fisik buku, staf menekan tombol simpan atau kembalikan, sistem memperbarui status buku menjadi tersedia, dan menghapus beban pinjam pada akun mahasiswa. Lalu, sistem menampilkan pesan bahwa proses pengembalian berhasil. Lanjut, ada use case kelola buku. Normal flow-nya, staf perpustakaan memilih menu kelola buku pada dashboard sistem. Sistem menampilkan daftar seluruh buku yang tersimpan di database. Staf memilih aksi untuk tambah buku. Staf memasukkan detail buku. Staf menekan tombol simpan.
sistem memverifikasi data dan memastikan nomor ISBN belum terdaftar sebelumnya, sistem menyimpan data buku baru ke dalam database, lalu sistem menampilkan pesan konfirmasi data buku berhasil disimpan. Dan lanjut, yang terakhir ada kelola laporan. Normal flow events-nya, aktor, staf atau admin masuk ke kelola laporan, sistem menampilkan pilihan jenis laporan, aktor memilih jenis laporan yang diinginkan, aktor menentukan parameter laporan seperti rentang tanggal, aktor menekan tombol tampilkan atau generate report, lalu sistem menarik data dari database dan menampilkan ringkasan data di layar, lalu aktor menekan tombol cetak atau ekspor ke PDF, lalu sistem mengunduh atau mencetak dokumen laporan tersebut. Sini ada activity diagram untuk peminjaman buku. Dimulai dari staf perpustakaan yang menginput username, lalu akan ditampilkan validasi akun atau tampilkan password di sistem. Lalu jika data valid, maka staf perpustakaan akan memilih menu kelola peminjam. Lalu sistem akan menampilkan form peminjaman. Lalu mahasiswa akan memberikan kartu mahasiswa. Lalu staf perpustakaan akan menginputkan ID mahasiswa dan ID. Cek status mahasiswa dan stok bukunya. Jika valid, maka simpan transaksi. Update status buku menjadi dipinjam dan menampilkan notifikasi berhasil. Jika tidak valid, maka akan menampilkan pesan gagal. Lanjut, di sini ada activity diagram untuk kelola pengembalian. Dimulai dari mahasiswa yang mengembalikan buku, lalu staf perpustakaan akan memilih menu kelola pengembalian dan menycan barcode atau menginputkan ID buku, lalu sistem akan mencarikan data peminjaman aktif. Jika mahasiswa tersebut mengalami keterlambatan, maka staf perpustakaan akan menginformasikan denda dan menerima uang yang telah dilakukan pembayaran oleh mahasiswa. Lalu staf perpustakaan akan mengklik konfirmasi kembali. Jika lalu update status buku menjadi tersedia dan hapus daftar pinjam mahasiswa dan menampilkan status selesai. Jika tidak ada keterlambatan, maka langsung cek status mahasiswa dan stok buku, lalu mengupdate status buku menjadi tersedia, lalu menghapus daftar pinjam mahasiswa dan menampilkan status selesai. Lalu di sini ada activity diagram untuk kelola buku. Nah, staf perpustakaan memilih menu kelola buku, lalu memilih fitur tambah, edit atau hapus. Pilih fitur tambah, maka staf perpustakaan akan menginput data buku baru seperti judul dan ISBN. Jika sudah, maka akan disimpan akan mengklik tombol simpan lalu menyimpan di database-nya untuk sistemnya, lalu akan menampilkan notifikasi berhasil. Begitupun untuk fitur-fitur lainnya akan seperti itu. Lanjut, di sini ada activity diagram kelola laporan. Di sini dimulai dari staf atau admin yang melakukan pilih menu kelola laporan, pilih jenis laporan dan filter tanggal, lalu klik generate report, lalu sistem akan merequest data sesuai periode, menarik data transaksi atau bukunya, lalu mengolah data menjadi ringkasan dan staf akan melihat atau mengecek laporan tersebut. Lalu sistem akan menampilkan laporan di layar, lalu staf akan mengklik cetak, ekspor atau PDF, dan sistem akan membuatkan file dokumen dan unduh. Lanjut, di sini ada sequence diagram di mana staf perpustakaan akan melakukan login ke sistem, lalu sistem akan memvalidasi akun ke database dan database akan melakukan data valid ke sistem, lalu sistem akan menampilkan login berhasil kepada staf perpustakaan. Lalu kelola peminjam, staf perpustakaan akan mengelola peminjam, lalu mengubah data peminjam ke database, lalu akan disimpan di database. Lalu jika staf perpustakaan memilih kelola pengembalian, sistem akan mengupdate status buku ke database. Jika staf memilih kelola buku, maka sistem akan menyimpan atau mengubah data buku yang akan disimpan di database. Jika memilih kelola laporan, maka sistem akan mengambil data transaksi di database yang nantinya akan ditampilkan di
sistem. Lanjut, di sini ada sequence diagram untuk mahasiswa. Mahasiswa melakukan login ke sistem, lalu sistem akan memvalidasi akun ke database. Jika data valid, maka login berhasil ke mahasiswa. Lalu mahasiswa mengajukan peminjaman buku ke sistem, lalu sistem akan menyimpan data peminjam ke database, dan database akan berhasil disimpan, dan peminjaman pun berhasil. Mahasiswa melakukan pengembalian buku, sistem mengupdate status buku dan berhasil mengupdate, maka pengembalian berhasil. Lalu di sini ada admin, yang dimana admin akan melakukan login ke sistem, lalu memvalidasi akun ke database. Database akan memvalidkan ke sistem, lalu sistem akan menampilkan login berhasil ke admin. Lalu untuk admin memilih kelola laporan ke sistem, lalu sistem akan mengambil data transaksi ke database, lalu database akan mengunduh atau mempratinjau transaksi ke sistem, lalu laporan akan ditampilkan. Terakhir ada class diagram. Class diagram ini menunjukkan entitas utama seperti user buku, peminjam, transaksi, peminjaman, pengembalian, dan laporan. Setiap kelas memiliki atribut dan metode masing-masing sesuai fungsinya. Misalnya, kelas buku menyimpan informasi judul, pengarang, dan status buku. Dengan adanya kelas diagram ini, sistem dapat dibangun secara terstruktur dan mudah dikembangkan. Perkenalkan, saya Bintang Ananda Hermadani. Di sini saya akan menjelaskan sistem sarana dan fasilitas yang ada di Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem sarana dan fasilitas Universitas Muhammadiyah Bandung. Selanjutnya ada use case. Di sini main case-nya ada login, kemudian kelola aset, ajukan permintaan perbaikan, ajukan permintaan pembelian barang, lihat aset, kelola pengguna, cairkan dana, lihat laporan, dan setujui permintaan. Untuk aktornya ada staff aset, admin, keuangan, dan kabag sarfas. Nah, untuk keempat aktor tersebut harus login terlebih dahulu untuk masuk ke sistem. Untuk staf aset dapat melakukan kelola aset, ajukan permintaan perbaikan, ajukan permintaan pembelian barang. Untuk admin dapat melakukan lihat aset, kelola pengguna. Staf keuangan, cairkan dana, dan lihat laporan. Yang terakhir, kabag sarfas dapat melakukan lihat laporan dan setujui permintaan. Lanjut ke use case skenario. Yang pertama, use case skenario login. Primary aktornya admin, staf aset, staf keuangan, kabag sarfas. Untuk normal flow-nya, pengguna memasukkan username dan password, sistem memverifikasi data dan mengarahkan ke dashboard. Alternatif flow-nya, username dan password salah, pengguna lupa password dan memilih menu lupa password. Exceptional flow-nya, akun terblokir dan tidak aktif, username dan password tidak terdaftar di database. Selanjutnya, kelola aset. Primary aktornya staf aset, kemudian normal flow-nya, staf aset memilih data aset yang ingin dikelola, staf aset mengisi atau memperbarui detail informasi aset, staf aset menyimpan perubahan ke database, alternatif flow-nya, staf aset membatalkan penginputan data, exceptional flow-nya, data tidak tersimpan karena koneksi database terputus. Selanjutnya, ajukan permintaan perbaikan. Primary aktornya staf aset juga. Kemudian normal flow-nya, staf aset memilih aset yang rusak, staf aset mengisi formulir laporan kerusakan, staf aset mengirimkan laporan ke sistem. Alternatif flow-nya, data yang diinputkan kurang lengkap, exceptional flow-nya, laporan gagal dikirim karena sistem error. Selanjutnya, ajukan permintaan pembelian barang. Primary aktornya staf aset, normal flow-nya staf aset mengisi rincian barang dan estimasi harga, staf aset mengirimkan permohonan ke pemimpin. Alternatif flow-nya, staf aset menghapus item permintaan sebelum dikirim, exceptional flow-nya, form tidak bisa dikirim karena data tidak lengkap. Selanjutnya, use case skenario lihat aset. Primary aktornya admin, normal flow-nya, admin mencari aset berdasarkan nama atau lokasi, sistem menampilkan detail informasi aset tersebut, kemudian alternatif flow-nya, aset tidak ditemukan. Selanjutnya, kelola pengguna. Primary aktornya admin, normal flow-nya, admin masukkan data user baru dan menentukan perannya atau role, admin menyimpan data ke akun sistem. Alternatif flow-nya tidak bisa menambahkan data ke sistem, exceptional-nya, username gagal dibuat karena sudah terdaftar di sistem.
Selanjutnya, setujui permintaan. Primary aktornya Kabag Sarfas. Normal flow-nya Kabag memeriksa detail persetujuan perbaikan atau pembelian. Kabag memberikan status disetujui pada pengajuan tersebut. Alternatif flow-nya Kabag menolak pengajuan dengan alasan tertentu. Eksepsionalnya gagal mengubah status karena masalah sinkronisasi data. Selanjutnya ada cairkan keuangan. Primary aktornya staf keuangan. Normal flow-nya staf keuangan mengecek daftar pengajuan yang telah disetujui. Staf keuangan mengunggah bukti pembayaran ke sistem. Alternatif flow-nya daftar pengajuan yang telah disetujui tidak tersedia. Exceptional flow-nya gagal mengunggah bukti bayar karena format file salah. Yang terakhir, lihat laporan. Primary aktornya staf keuangan, admin, Kabag Sarfas. Kemudian normal flow-nya pengguna memilih kategori laporan dan periode tertentu. Sistem menampilkan ringkasan data yang diminta. Alternatifnya, kategori periode tidak dapat diakses. Eksepsionalnya, laporan tidak dapat ditampilkan karena data transaksi kosong. Selanjutnya, activity diagram. Yang pertama ada login, user input kredensial, sistem validasi. Jika valid, masuk ke dashboard. Jika tidak, kembali ke login. Selanjutnya, kelola aset. Staff pilih menu kelola aset, input data, dan tekan simpan. Sistem cek kelengkapan, jika lengkap simpan ke database, jika tidak kembali ke form. Selanjutnya kelola pengguna, admin input data staf baru, sistem cek username, jika sudah ada input ulang, jika belum simpan ke database. Selanjutnya adalah activity diagram mencairkan dana. Staf keuangan cari pengajuan yang disetujui, upload bukti bayar, sistem validasi format, jika benar simpan dan update status jadi selesai. Terakhir ada ajukan dan setujui perbaikan. Staff isi form kerusakan dan kirim. Sistem notifikasi ke Kabag. Kabag tinjau lalu approve atau reject dengan alasan sistem update status di database. Selanjutnya kita ke sequence diagram. Yang pertama ada login, user input di form login, kirim ke controller untuk verifikasi ke database. Jika valid, tampilkan ke dashboard. Kemudian ada kelola aset, staf input halaman aset, kirim ke controller, controller insert ke database, database konfirmasi, controller kirim notifikasi sukses. Selanjutnya ajukan pembelian, staf isi form pembelian, kirim ke controller, controller simpan ke database, sistem tampilkan status terkirim. Kemudian ajukan perbaikan, staf isi form perbaikan, submit ke controller, controller insert ke database, database konfirmasi, sistem tampilkan notifikasi berhasil. Selanjutnya, kelola pengguna, admin input dari halaman user, kirim ke controller, controller insert user, database konfirmasi, daftar user auto update. Lanjut ke lihat aset, admin cari aset di halaman pencarian, kirim request ke controller, controller ambil data dari database, tampilkan hasil. Lanjut ke cairkan dana, staf keuangan upload bukti via form keuangan, kirim ke finance controller, controller update, status jadi selesai, database konfirmasi. Setujui perbaikan, Kabag pilih pengajuan, kirim approve controller, controller update, status jadi disetujui, perubahan langsung terlihat. Terakhir lihat laporan, user pilih kategori dan periode, kirim request ke report controller, controller ambil data dari database, proses dan tampilkan laporan. Yang terakhir ada kelas diagram. Struktur datanya sangat solid karena membagi tugas ke dalam 7 kelas utama. Ada kelas user dan staff aset untuk akses pengguna. Lalu ada kelas aset dan permintaan yang menyimpan detail barang dan laporan kerusakan. Proses intinya ada pada kelas persetujuan dan transaksi, di mana keputusan Kabag langsung terhubung dengan proses pencairan dana oleh keuangan. Terakhir, semua data tadi dikumpulkan di kelas laporan untuk evaluasi kampus. Hubungan antar data ini memastikan sistem kita akurat dan tidak ada data yang tumpang tindih. Di sini saya akan mempresentasikan 5 UML diagram sistem penerimaan mahasiswa baru PMB di Universitas Muhammadiyah Bandung. UML diagram ini digunakan untuk menggambarkan alur proses, aktor yang terlibat, serta hubungan antar komponen sistem PMB, sehingga dapat memberikan pemahaman yang sangat jelas mengenai cara kerja sistem secara struktur dan terintegrasi. 5 UML diagram tersebut diantaranya use case diagram, use case skenario, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Baik, di sini saya akan menjelaskan use case diagram terlebih dahulu. Use case diagram PMB Universitas Muhammadiyah Bandung menggambarkan interaksi antar calon mahasiswa, operator, dan pimpinan dalam sistem penerimaan mahasiswa baru, di mana calon mahasiswi mengikuti proses pendaftaran dan melihat status pembayaran.
operator bertugas untuk mengelola data camaba atau calon mahasiswa baru, kemudian memverifikasi pembayaran, serta mengatur proses seleksi, dan pimpinan memanfaatkan sistem untuk melihat laporan hasil PMB sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Seluruh proses utama diawali dengan login sebagai bentuk autentikasi. Dan proses seleksi hanya dapat dilakukan setelah pembayaran tervalidasi melalui bukti pembayaran sehingga sistem berjalan secara terstruktur, aman, dan terkontrol. Baik, selanjutnya kita ke use case skenario. Di sini terdapat 5 use case skenario. Yang pertama, mendaftar sebagai calon mahasiswa baru. Jadi, saya akan menerangkan yang pertama terlebih dahulu, yaitu mendaftar sebagai calon mahasiswa baru. Use case skenario mendaftar sebagai calon mahasiswa baru atau UCREG menjelaskan alur pendaftaran calon mahasiswa ke sistem PMB Universitas Muhammadiyah Bandung yang dimulai ketika calon mahasiswa mengakses situs PMB dan melakukan registrasi akun dengan mengisi data awal serta melakukan verifikasi email. Kemudian login untuk melengkapi formulir pendaftaran seperti biodata, data orang tua, data pendidikan, pemilihan program studi, dan pengunggahan dokumen persyaratan. Selanjutnya, sistem menampilkan informasi tagihan dan metode pembayaran yang dipilih oleh calon mahasiswa. Sistem pembayaran mengonfirmasi transaksi yang dilakukan dan sistem PMB memperbaharui status pendaftaran secara otomatis sehingga calon mahasiswa dapat memantau status pendaftaran serta mencetak bukti pendaftaran atau pembayaran melalui dashboard, sementara operator dan pimpinan menggunakan data tersebut untuk keperluan pengelolaan dan pelaporan PMB secara struktur dan aman. Kemudian selanjutnya ke use case skenario kelola pembayaran. UCREG menggambarkan proses pengelolaan pembayaran dalam sistem PMB yang dimulai ketika calon mahasiswa memilih pembayaran dan melakukan transaksi sesuai metode yang tersedia. Kemudian, sistem PMB mencatat pembayaran tersebut dan menampilkan status pembayaran. Selanjutnya, operator melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa pembayaran telah diterima dan tercatat dengan benar. Sementara pada kondisi tertentu, pembayaran dapat gagal atau terganggu akibat masalah sistem, sehingga status pembayaran akan diperbaharui sesuai dengan kondisi yang terjadi, dengan tujuan memastikan seluruh transaksi pembayaran PMB tercatat secara akurat dan terkontrol oleh pihak kampus. Kemudian selanjutnya ke use case skenario bukti pembayaran. Skenario bukti pembayaran ini include dari kelola seleksi. Ini menggambarkan proses unggah bukti pembayaran oleh calon mahasiswa setelah menyelesaikan transaksi pembayaran sebagai bagian dari tahapan pendaftaran PMB. Pada proses ini, calon mahasiswa mengunggah file bukti pembayaran melalui sistem PMB. Kemudian sistem menyimpan dan mencatat bukti tersebut untuk keperluan administrasi dan verifikasi. Apabila file yang diunggah tidak sesuai dengan format yang ditentukan atau terjadi kegagalan saat proses unggah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan agar calon mahasiswa dapat melakukan perbaikan ulang. Bukti pembayaran yang berhasil diunggah ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam proses verifikasi dan menjadi sistem syarat pendukung pada tahapan seleksi calon mahasiswa sehingga memastikan bahwa proses pembayaran tercatat dengan jelas dan terkontrol oleh pihak kampus. Kemudian selanjutnya ke use case skenario kelola seleksi, menggambarkan proses penentuan hasil seleksi calon mahasiswa dalam sistem PMB yang dilakukan oleh operator setelah seluruh data pendaftar dan pembayaran dinyatakan lengkap. Proses ini dimulai ketika operator membuka menu seleksi kemudian melakukan penilaian terhadap data calon mahasiswa berdasarkan ketentuan dan kriteria seleksi yang berlaku. Setelah proses penilaian selesai, operator menetapkan hasil seleksi calon mahasiswa dan sistem PMB akan menyimpan keputusan tersebut sebagai hasil resmi seleksi. Apabila data calon mahasiswa belum lengkap, proses seleksi tidak dapat dilanjutkan dan pada kondisi tertentu sistem dapat mengalami kegagalan dalam menyimpan hasil seleksi, sehingga diperlukan pengecekan ulang untuk memastikan hasil seleksi tercatat dengan benar dan akurat. Kemudian selanjutnya, use case skenario laporan, menggambarkan proses pemimpin dalam mengakses sistem PMB untuk melihat laporan data calon mahasiswa, pembayaran, dan hasil seleksi setelah melakukan login. Sistem menampilkan laporan secara terintegrasi melalui dashboard untuk mendukung pemantauan pelaksanaan PMB. Melalui laporan tersebut, pemimpin dapat melakukan analisis dan evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan universitas dengan dukungan fitur filter dan unduhan laporan, meskipun pada kondisi tertentu laporan dapat tidak tersedia akibat gangguan sistem.
Kemudian selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas pada sistem. Di sini terdapat 4 activity diagram. Yang pertama, activity diagram pendaftaran dan login PMB. Yang kedua, activity diagram kelola data Camaba. Yang ketiga, activity diagram proses pembayaran PMB. Yang keempat, activity diagram proses seleksi dan laporan PMB. Nah, di sini ada activity pendaftaran login PMB. Ini menunjukkan bahwa proses login calon mahasiswa pada sistem PMB, calon mahasiswa memasukkan email dan kata sandi, kemudian sistem memvalidasi data tersebut. Jika benar, pengguna diarahkan ke dashboard, sedangkan jika tidak valid, sistem menampilkan pesan gagal. Kemudian, yang kedua, yaitu ada aktivitas kelola data Camaba. Di activity diagram ini menggambarkan proses pengelolaan data Camaba oleh calon mahasiswa, sistem, dan operator. Calon mahasiswa login dan mengisi data, lalu sistem menyimpan data tersebut. Operator akan memeriksa data, jika belum lengkap, calon mahasiswa diminta untuk memperbaharui data lagi, sedangkan jika sudah lengkap, data disetujui dan status calon mahasiswa akan diperbaharui. Kemudian, di sini ada activity diagram proses pembayaran PMB. Di activity diagram ini menggambarkan proses pembayaran PMB antara calon mahasiswa, sistem PMB, dan sistem pembayaran eksternal. Calon mahasiswa memilih metode pembayaran, sistem menghasilkan kode pembayaran, dan calon mahasiswa melakukan pembayaran. Sistem pembayaran memproses transaksi dan mengirimi status berhasil atau gagal. Jika berhasil, sistem PMB memperbaharui status pendaftaran dan calon mahasiswa dapat melihat serta mencetak bukti pembayaran. Selanjutnya, ada activity diagram seleksi dan laporan PMB. Activity diagram ini menunjukkan proses seleksi dan laporan PMB oleh operator, sistem, dan pimpinan. Operator mengelola data seleksi, sistem memproses serta menghasilkan laporan, dan pimpinan melihat laporan PMB untuk evaluasi. Selanjutnya kita masuk ke sequence diagram. Di sini terdapat 8 sequence. Yang pertama, sequence diagram login PMB. Sequence diagram ini menggambarkan proses login pada sistem PMB di mana pengguna memasukkan username dan password, sistem memvalidasi data ke database, lalu memberikan akses jika data valid atau menampilkan pesan gagal jika data tidak valid. Kemudian, yang kedua ada sequence diagram pendaftaran calon mahasiswa. Sequence diagram ini menunjukkan proses pendaftaran PMB dimulai dari calon mahasiswa login dan memilih menu pendaftaran, sistem menampilkan informasi PMB, lalu calon mahasiswa mengisi formulir. Data divalidasi dan disimpan oleh sistem, kemudian status pendaftaran berhasil ditampilkan. Selanjutnya ada sequence diagram proses pengelolaan data calon mahasiswa. Sequence diagram ini menjelaskan proses pengelolaan data calon mahasiswa oleh operator melalui sistem PMB. Proses diawali dengan operator login ke sistem, kemudian memilih menu kelola data calon mahasiswa. Setelah menu dipilih, sistem akan mengambil data calon mahasiswa tersebut dari database dan menampilkan kepada operator. Selanjutnya, operator dapat melakukan aktivitas create, read, update, delete terhadap data calon mahasiswa. Setiap perubahan data yang dilakukan akan disimpan ke database oleh sistem. Jika proses penyimpanan berhasil, sistem akan menampilkan konfirmasi bahwa perubahan data tersebut telah berhasil dilakukan. Kemudian yang keempat ada sequence diagram proses pembayaran PMB. Sequence diagram pembayaran PMB menunjukkan proses saat calon mahasiswa login ke sistem, lalu sistem memvalidasi akun ke database dan menampilkan ke dashboard. Setelah memilih menu pembayaran PMB, sistem menampilkan biaya pendaftaran calon mahasiswa, kemudian mengunggah bukti pembayaran dan sistem memvalidasi dan menyimpannya ke database. Terakhir, sistem menampilkan status pembayaran dan menunggu verifikasi. Yang kelima ada sequence diagram verifikasi pembayaran PMB. Sequence diagram ini menggambarkan proses verifikasi pembayaran PMB oleh operator. Operator login dan memilih menu kelola pembayaran. Sistem menampilkan data pembayaran, lalu operator menentukan status verifikasi. Sistem menyimpan hasil ke database dan menampilkan notifikasi berhasil. Kemudian, yang keenam yaitu sequence diagram seleksi PMB. Sequence diagram seleksi PMB menggambarkan proses ketika operator login ke sistem PMB, lalu sistem memvalidasi akun ke database dan menampilkan dashboard. Operator memilih menu kelola seleksi, kemudian sistem mengambil data calon mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran dari database dan menampilkannya. Selanjutnya, operator menginput hasil seleksi lulus atau tidaknya, sistem menyimpan hasil seleksi ke database dan sistem menampilkan informasi bahwa hasil seleksi berhasil disimpan. Kemudian yang ketujuh ada sequence diagram pengumuman hasil seleksi. Sequence diagram ini menunjukkan proses calon mahasiswa melihat pengumuman hasil seleksi PMB. Calon mahasiswa login, sistem memvalidasi akun, lalu
calon mahasiswa memilih menu hasil seleksi. Kemudian sistem akan mengambil data dari database dan menampilkannya ke calon mahasiswa, yaitu informasi kelulusan. Kemudian yang ke-8 yaitu sequence diagram pembuatan laporan PMB. Sequence diagram ini menggambarkan proses pimpinan melihat laporan PMB. Pimpinan login, sistem memvalidasi akun lalu memilih menu kelola laporan, sistem mengambil dan mengolah data PMB dari database, kemudian menampilkan laporan sebagai bahan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram sistem PMB menunjukkan struktur dengan kelas user sebagai induk yang diturunkan menjadi operator PMB, calon mahasiswa, dan pimpinan. Operator mengelola verifikasi dokumen, pembayaran, dan seleksi, calon mahasiswa mengelola pendaftaran dan dokumen, sedangkan pimpinan melihat serta mengecek laporan calon mahasiswa berrelasi dengan pembayaran dan seleksi, sementara kelas laporan merekap seluruh data untuk menghasilkan laporan PMB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem SIACAD. Yang pertama ada use case diagram SIACAD. Use case diagram SIACAD menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem dalam proses pengelolaan data akademik. Sistem ini melibatkan 3 aktor utama yaitu admin, dosen, dan mahasiswa yang masing-masing memiliki hak akses dan fungsi yang berbeda. Use case tersebut menggambarkan interaksi admin dan dosen. Kemudian mahasiswa dengan sistem, admin mengelola data akademis setelah login, dosen melihat kelas ajar dan menginput nilai, sedangkan mahasiswa melihat KRS, jadwal, dan nilai. Use case cetak transkrip merupakan perluasan dari lihat nilai yang menunjukkan pembagian hak akses sesuai peran masing-masing pengguna. Kemudian selanjutnya kita masuk ke use case skenario. Di sini yang pertama ada use case skenario login, menjelaskan proses autentikasi pengguna pada sistem SIACAD. Pengguna memasukkan username dan password, lalu sistem memvalidasi data dan menentukan hak akses sesuai peran. Jika valid, sistem menampilkan halaman utama. Jika tidak valid atau terjadi gangguan sistem, akses ditolak dan ditampilkan pesan kesalahan. Selanjutnya ke use case skenario kelola data mahasiswa, menggambarkan aktivitas admin dalam mengelola data mahasiswa di SIACAD. Admin membuka menu data mahasiswa lalu menambah, mengubah, dan menghapus data. Sistem memvalidasi dan menyimpan data ke database, kemudian menampilkan konfirmasi jika berhasil atau pesan kesalahan jika terjadi kegagalan. Kemudian selanjutnya ada use case skenario kelola mata kuliah. Kelola mata kuliah menggambarkan proses admin dalam mengelola data mata kuliah pada sistem SIACAD. Setelah login, admin dapat melihat, menambah, mengubah, atau menghapus mata kuliah dengan mengisi data yang diperlukan. Sistem memvalidasi data, menyimpan data ke database, lalu menampilkan pesan berhasil atau pesan kesalahan jika terjadi masalah. Kemudian selanjutnya ada use case kelola jadwal. Use case kelola jadwal perkuliahan menggambarkan proses admin dalam mengatur jadwal perkuliahan pada sistem SIACAD. Setelah login, admin dapat melihat, menambah, atau mengubah jadwal perkuliahan. Sistem memvalidasi jadwal untuk mencegah bentroknya jadwal, menyimpan data ke database, dan menampilkan notifikasi berhasil atau pesan kesalahan jika terjadi masalah. Kemudian selanjutnya ada use case skenario kelola nilai. Use case skenario kelola nilai menggambarkan proses admin dalam mengelola nilai mahasiswa pada sistem SIACAD. Setelah login, admin dapat melihat data mahasiswa dan mata kuliah, lalu menambahkan atau mengubah nilai. Sistem memvalidasi dan menyimpan nilai ke database serta menampilkan notifikasi berhasil atau pesan kesalahan jika terjadi masalah. Selanjutnya ada use case skenario kelas ajar. Use case skenario kelas ajar menggambarkan proses dosen dalam melihat kelas ajar yang diampu pada sistem SIACAD. Setelah login, dosen memilih menu kelas ajar dan sistem menampilkan daftar kelas beserta detailnya. Jika tidak ada data atau terjadi gangguan, sistem menampilkan informasi atau pesan kesalahan. Selanjutnya adalah use case skenario input nilai mahasiswa, menggambarkan proses dosen dalam menginput atau memperbaharui nilai mahasiswa pada kelas yang diampu melalui sistem SIACAD. Setelah login, dosen memilih kelas ajar lalu memasukkan nilai mahasiswa. Kemudian sistem memvalidasi dan menyimpan data ke database serta menampilkan notifikasi berhasil atau pesan kesalahan jika terjadi masalah. Kemudian selanjutnya yaitu ada use case skenario lihat KRS, menggambarkan proses mahasiswa dalam melihat kartu rencana studi pada sistem SIACAD. Setelah login, mahasiswa memilih menu KRS dan sistem menampilkan daftar mata kuliah yang diambil. Jika terjadi gangguan, sistem menampilkan pemberitahuan yang sesuai. Selanjutnya ada use case skenario lihat jadwal kuliah,
menggambarkan proses mahasiswa dalam melihat jadwal perkuliahan pada sistem SIAKAD. Setelah login, mahasiswa memilih menu jadwal perkuliahan dan sistem menampilkan jadwal sesuai mata kuliah yang diambil. Jika terjadi gangguan, sistem menampilkan pemberitahuan. Selanjutnya yaitu use case skenario cetak transkrip nilai, menggambarkan proses mahasiswa dalam mencetak transkrip nilai pada sistem SIAKAD. Mahasiswa memilih menu cetak transkrip, lalu sistem memproses data nilai dan menghasilkan file PDF yang dapat diunduh. Jika terjadi gangguan, sistem menampilkan pesan kesalahan. Kemudian di sini ada use case skenario lihat nilai, menggambarkan proses mahasiswa dalam melihat nilai akademik pada sistem SIAKAD. Setelah login, mahasiswa memilih menu nilai dan sistem menampilkan data nilai per mata kuliah. Jika terjadi gangguan, sistem menampilkan pemberitahuan kesalahan. Selanjutnya di sini kita masuk ke activity diagram. Di sini ada activity diagram login SIAKAD. Activity diagram ini menggambarkan proses login pengguna pada sistem SIAKAD, dimulai dari membuka halaman login, memasukkan username dan password, hingga sistem melakukan validasi. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan error. Sedangkan jika valid, sistem menampilkan dashboard sesuai peran pengguna dan login berhasil. Kemudian yang kedua ada activity diagram kelola data mahasiswa. Activity diagram tersebut menggambarkan proses admin dalam mengelola data mahasiswa pada sistem, dimulai dari login hingga pengolahan data. Admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus data mahasiswa, kemudian sistem memvalidasi dan menyimpan data ke database serta menampilkan notifikasi berhasil atau pesan kesalahan jika data tidak valid. Kemudian selanjutnya di sini ada activity diagram kelola mata kuliah. Activity diagram ini menggambarkan proses admin dalam mengelola data mata kuliah, dimulai dari login hingga penyimpanan data. Admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus mata kuliah, kemudian sistem memvalidasi data dan menyimpannya ke database, serta menampilkan notifikasi berhasil atau pesan error jika data tidak valid. Kemudian di sini ada activity diagram kelola jadwal perkuliahan. Activity diagram tersebut menggambarkan proses admin dalam mengelola jadwal perkuliahan, dimulai dari login hingga penyimpanan jadwal. Admin dapat menambahkan atau mengubah jadwal, kemudian sistem memvalidasi untuk mencegah bentroknya jadwal dan menyimpannya ke database, serta menampilkan notifikasi berhasil atau pesan peringatan jika terjadi bentrok. Selanjutnya di sini ada activity diagram kelola nilai mahasiswa. Activity diagram kelola nilai mahasiswa menggambarkan proses admin dalam mengelola nilai mahasiswa pada sistem akademik. Proses ini dimulai dari login, pemilihan mahasiswa dan mata kuliah, hingga penginputan nilai. Sistem memvalidasi nilai yang dimasukkan, lalu menyimpannya data ke database dan menampilkan notifikasi berhasil atau pesan kesalahan jika nilai tidak valid. Kemudian selanjutnya ada activity diagram lihat kelas ajar. Activity diagram tersebut menggambarkan proses dosen dalam melihat kelas ajar melalui sistem. Proses ini dimulai dari login, kemudian dosen memilih menu kelas ajar, dan sistem menampilkan daftar kelas. Kemudian selanjutnya ada activity diagram input nilai. Activity diagram tersebut menggambarkan proses dosen dalam menginput nilai mahasiswa pada sistem akademik. Proses dimulai dari login, pemilihan kelas ajar, hingga penginputan nilai. Sistem memvalidasi nilai, lalu menyimpan data ke database dan menampilkan notifikasi berhasil atau pesan error jika nilai tidak valid. Kemudian selanjutnya ada activity diagram input nilai. Activity diagram tersebut menggambarkan proses dosen dalam menginput nilai mahasiswa pada sistem akademik. Proses dimulai dari login, pemilihan kelas ajar, hingga penginputan nilai. Sistem memvalidasi nilai, lalu menyimpan data ke database dan menampilkan notifikasi berhasil atau pesan error jika nilai tidak valid. Kemudian selanjutnya di sini ada activity diagram lihat KRS. Activity diagram tersebut menggambarkan proses mahasiswa melihat KRS yang dimulai dari mahasiswa melakukan login ke sistem akademik. Setelah login berhasil, sistem menampilkan menu utama dan mahasiswa memilih menu KRS. Selanjutnya, sistem memproses permintaan tersebut dan menampilkan data KRS mahasiswa sesuai dengan semester yang berjalan. Proses berakhir ketika mahasiswa berhasil melihat informasi KRS yang ditampilkan oleh sistem. Kemudian selanjutnya ada activity diagram lihat jadwal kuliah. Activity diagram tersebut menggambarkan proses mahasiswa melihat jadwal kuliah melalui sistem akademik. Proses ini dimulai ketika mahasiswa melakukan login, kemudian sistem akan menampilkan dashboard mahasiswa. Setelah itu mahasiswa memilih menu jadwal kuliah. Sistem mengambil data jadwal yang sesuai dan selanjutnya menampilkan jadwal kuliah kepada mahasiswa hingga proses ini berakhir. Selanjutnya di sini ada activity diagram cetak
transkrip nilai. Activity diagram tersebut menggambarkan proses pengunduhan transkrip nilai oleh mahasiswa melalui sistem. Proses ini dimulai ketika mahasiswa melakukan login, kemudian sistem menampilkan dashboard mahasiswa, selanjutnya mahasiswa memilih menu transkrip nilai, sistem memproses data nilai yang dimiliki oleh mahasiswa dan menampilkan file transkripnya. Setelah itu, sistem menyediakan opsi unduh transkrip nilai hingga proses ini berakhir. Kemudian di sini ada activity diagram lihat nilai. Gambar tersebut merupakan activity diagram proses melihat nilai oleh mahasiswa. Proses ini dimulai ketika mahasiswa melakukan login ke sistem, kemudian sistem menampilkan dashboard ke mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa memilih menu nilai, lalu sistem mengambil data nilai dari baris data dan menampilkannya kepada mahasiswa. Setelah nilai berhasil ditampilkan, proses berhasil. Diagram ini menunjukkan alur interaksi yang sederhana dan terstruktur antara mahasiswa dan sistem dalam mengakses informasi nilai. Kemudian kita masuk ke sequence diagram. Di sini terdapat 6 sequence diagram. Yang pertama ada sequence diagram login. Sequence diagram tersebut menjelaskan proses login pengguna ke dalam sistem. Proses ini dimulai ketika pengguna memasukkan username dan password, kemudian sistem meneruskan data tersebut ke dalam database untuk dilakukan validasi. Database mengembalikan hasil apakah data login valid atau tidak. Jika data valid, sistem menampilkan halaman dashboard sesuai dengan peran pengguna. Namun, jika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error login kepada pengguna. Yang kedua yaitu sequence diagram admin, yaitu kelola data mahasiswa. Sequence diagram tersebut menjelaskan proses pengelolaan data mahasiswa oleh admin. Proses ini dimulai ketika admin memilih menu kelola data mahasiswa. Kemudian sistem mengambil data mahasiswa dari database dan menampilkannya kepada admin. Selanjutnya admin dapat melakukan aksi tambah, ubah, atau hapus data mahasiswa. Sistem akan menyimpan setiap perubahan ke database dan menerima konfirmasi. Setelah itu, sistem menampilkan informasi bahwa data mahasiswa berhasil diperbaharui kepada admin. Selanjutnya yang ketiga ada sequence diagram kelola mata kuliah dan jadwal. Sequence diagram tersebut menjelaskan proses pengelolaan data mata kuliah dan jadwal oleh admin. Proses ini dimulai ketika admin memilih menu kelola mata kuliah atau jadwal, kemudian sistem mengambil data terkait dari database dan menampilkannya kepada admin. Admin dapat melakukan aksi tambah, ubah, atau hapus data mata kuliah dan jadwal. Selanjutnya, sistem menyimpan perubahan ke database dan menerima konfirmasi lalu menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan. Kemudian yang keempat yaitu sequence diagram lihat kelas ajar dan input nilai. Sequence diagram ini menggambarkan proses dosen dalam menginput nilai mahasiswa melalui interaksi dengan sistem dan database. Dosen memilih kelas ajar, sistem mengambil data kelas dan mahasiswa dari database, lalu menampilkannya. Setelah dosen memasukkan nilai, sistem menyimpan data ke database dan menampilkan notifikasi bahwa nilai berhasil disimpan. Kemudian yang kelima ada sequence diagram lihat KRS dan jadwal. Sequence diagram tersebut menggambarkan interaksi mahasiswa dengan sistem dan database dalam melihat informasi akademik. Mahasiswa memilih menu lihat KRS atau lihat jadwal, kemudian sistem mengambil data dari database dan menampilkannya kepada mahasiswa. Diagram ini menunjukkan proses pengambilan data akademik dari database untuk ditampilkan melalui sistem. Kemudian yang keenam ada sequence diagram lihat nilai dan cetak transkrip. Sequence diagram tersebut menggambarkan alur proses mahasiswa dalam mengakses nilai dan mencetak transkrip melalui interaksi dengan sistem dan database. Mahasiswa memilih menu lihat nilai, lalu sistem mengambil data nilai dari database dan menampilkannya. Selanjutnya, saat mahasiswa memilih cetak transkrip, sistem mengambil data transkrip dari database dan menghasilkan file transkrip yang diberikan kepada mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke kelas diagram. Kelas diagram ini menggambarkan struktur sistem akademik dengan user sebagai kelas induk bagi admin, mahasiswa, dan dosen. Admin mengelola data master seperti mahasiswa, mata kuliah, jadwal, dan nilai. Mahasiswa berperan melihat KRS, jadwal, nilai, serta mencetak transkrip, sedangkan dosen mengelola kelas ajar dan menginput nilai. Mata kuliah menjadi penghubung utama antara jadwal, kelas, dan KRS, sementara nilai hanya mempresentasikan hasil akademik mahasiswa.